Selamat pagi semuanya. Hari ini biar kita diterangi terus oleh terang firman Tuhan sehingga kita makin mengerti benih firman yang ditaburkan dalam hidup kita. Dan kita percaya saat-saat ini ada kuasa firman yang Tuhan mau itu terus bekerja dalam hidup kita. Ada kuasa doa yang Tuhan akan bekerja terus di dalam kuasa doa, dan ada kuasa Roh Kudus yang akan terus bekerja juga dalam hidup kita. Di masa-masa ini, saya percaya semua yang Tuhan berikan kepada kita itu semua akan semakin terlihat dengan jelas. Ya. Sebelum saya mulai penyampaian firman, saya ingin sampaikan pengumuman bahwa Kamis ini kita akan ada prayer group. Jadi saudara bisa masuk ke dalam prayer group untuk apa? Karena doa korporat itu sangat menentukan bagaimana kita berdoa, lalu kita bisa mencapai hasil yang lebih maksimal. Saya percaya pemimpin-pemimpin yang ada juga Tuhan sudah tetapkan sehingga saudara kalau ikut prayer group ini saudara akan mendapatkan anugerah. Tuhan sedang bekerja. Jadi biarkan benih firman yang kita terima itu terus bertumbuh dan berbuah. Lalu doa yang kita naikkan terus berkuasa dan kita makin mengalami realita hadirat Tuhan. Dan Roh Kudus, Roh Kristus yang ada di dalam kita itu terus bekerja di dalam kita sehingga kita benar-benar hidup tanpa dosa. Kita hidup tanpa berada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Kita berada di dalam hukum anugerah. Kita berada di dalam hukum kerajaan sorga, bukan hukum kerajaan dunia ini. Dan saya percaya ketika kita membuka hati kita mau taat dan akurat, maka kita semua akan bisa menyelesaikan agenda kerajaan sorga. Dan saya percaya kita akan selesaikan dengan sempurna. Karena ketika Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, maka kesempurnaan Tuhan akan ada di dalam kita. Dan itu yang membuat kita dapat menyelesaikan semua pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Semua benih firman yang disampaikan di JGF ini, Joseph Generation Fellowship ini, diberikan kepada saudara supaya saudara mengalami pertumbuhan. Dan dengan saudara mengalami pertumbuhan, saudara bisa berbuah. Dan dengan berbuah ini menandakan bahwa benih firman yang saudara terima itu adalah benih firman kerajaan. Karena di luar benih firman kerajaan artinya tidak akan ada pertumbuhan dan pembuahan, itu tidak akan ada. Tidak akan ada hasil. Karena ketika Yesus turun ke sorga, ya lahir di dunia ini, yang Yesus kabarkan adalah Injil kerajaan sorga. Injil kerajaan artinya benih firman yang sama yang kita terima itulah yang akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Nah, ketika benih firman itu bertumbuh dan berbuah, itulah yang kitab Yesaya katakan bahwa firman Tuhan akan selalu terlaksana dan berhasil. Ya, sehingga semua firman yang diberikan kepada kita akan digenapi dalam hidup kita. Tidak bisa tidak, karena firman ini berasal dari kerajaan sorga. Bukan berasal dari dunia ini. Karena segala sesuatu dari dunia ini sifatnya tidak pasti. Tetapi yang berasal dari kerajaan sorga sifatnya pasti. Ya, benih firman yang ada di dalam kita pasti akan menghasilkan. Ya, nah kita mau lebih mengenal lagi bagaimana supaya benih firman ini bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Matius pasal 13. Mulai ayat 2 kita baca ayat ini. Matius 13 mulai ayat 2. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu
Makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Saya mau saudara menggarisbawahi ayat ini. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Artinya ketika Tuhan memberikan kepada kita benih firman, penyingkapannya Tuhan berikan juga. Karena Tuhan memberikan kita karunia untuk kita bisa mengerti apa yang dikatakan dan memahami apa yang disampaikan. Jadi tidak semua orang diberikan karunia ini karena Yesus katakan kepadamu, yaitu kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya. Hanya orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus yang bisa menerima penyingkapan firman. Yesus katakan kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Rahasia kerajaan sorga ada di dalam firman. Kalau saudara mengerti firman, saudara tahu rahasia kerajaan sorga. Karena segala sesuatu yang ada di sorga ada di dalam firman. Masalahnya seringkali kalau kita baca atau kita mendengar firman, kita tidak mengerti. Masalahnya di situ. Sehingga kita tidak tahu rahasia ini. Padahal rahasia ini, kuncinya sudah ada pada kita. Kuncinya sudah diberikan kepada kita. Ketika Yesus datang, Roh Kristus ada di dalam kita. Itu kuncinya. Lalu Roh Kudus dicurahkan. Sehingga kita bisa diterangi terus. Ketika kita membaca, ketika kita mendengar firman Tuhan. Itu sudah diberikan kuncinya. Melalui Roh Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Artinya memang tidak semua orang diberikan kunci ini. Hanya orang-orang yang taat, hanya orang-orang yang mengikuti Yesus dari dekat, itu bisa menerima kunci ini. Tetapi kepada mereka tidak. Artinya memang ada yang tidak diberikan. Lalu lanjut ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar. Kalau saudara memiliki benih firman, simpan benih firman ini, lalu multiplikasikan. Karena ketika engkau memiliki benih firman, ya, benih firman maksudnya benih firman kerajaan. Dan kalau saudara menerima benih firman dan saudara menerima penyingkapannya, ini yang namanya saudara terima. Karena selama saudara hanya mendengar atau membaca Alkitab saja, dan saudara tidak menerima penyingkapannya, artinya saudara harus baca dan dengar firman. Baru saudara bisa mendapat penyingkapannya. Kalau saudara tidak menerima penyingkapannya, saudara itu seperti tidak memiliki benih. Dan siapa yang memiliki, Tuhan akan tambahkan. Artinya benih firman itu akan terus ditambahkan dalam hidup saudara. Satu saat saudara tiba-tiba saja saudara bisa melihat, kok tiap hari ada mujizat. Kenapa? Karena benih firman di dalam hidupmu banyak. Sehingga mujizatnya juga banyak. Ada multiplikasi, ada penciptaan yang tadinya tidak ada, sekarang ada. Tiba-tiba ada mujizat yang baru. Benih firman mulai menghasilkan buah. Bukan hanya mengalami pertumbuhan saja. Tetapi ketika saudara membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan saudara tidak mau memahaminya, tidak mau mengertinya, itu sama seperti saudara tidak memiliki benih. Dan ketika saudara sepertinya tidak memiliki benih, semua yang saudara pernah baca, semua yang saudara pernah dengar, itu diambil. Sehingga tidak ada satu benih firman pun yang saudara ingat. Saudara cuma, sebenarnya saya tahu tuh, tapi apa ya? Tapi peristiwa itu tidak akan terjadi lagi. Peristiwa saudara mau mengingat tapi kok tidak ingat. Itu tidak akan terjadi lagi. Kalau engkau terus membuat benih firman yang ada di dalammu mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Karena setiap orang yang memiliki akan terus ditambahkan.
sampai berkelimpahan. Ingat, Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Yesus tidak pernah memberi cukup-cukup saja. Tapi Yesus selalu mau memberi dengan kelimpahan. Ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Artinya ini salah respon, saudara. Itu sebabnya saudara penting ketika menerima firman kerajaan. Saudara mendengar firman kerajaan, saudara perlu meresponi. Ya, tanah pun perlu meresponi. Ketika benih ditaburkan, tanah perlu merespon benih. Bagaimana cara tanah merespon benih? Dia mengambil benih itu. Sampai benih itu ketika semakin ditekan itu masuk ke dalam tanah. Dan waktu masuk ke dalam tanah, benih ini tidak dibuat mati. Tapi tanah ini justru membuat benih ini hidup sampai mengalami pertumbuhan. Apa yang bisa menumbuhkan dan menghasilkan buah? Air hujan. Air hujan itu apa? Firman Tuhan. Saudara akan diberikan firman lagi. Dan setiap ada firman yang baru, ini yang lamanya bertumbuh. Setiap ada yang baru, yang lama bertumbuh. Jadi kalau saudara tidak mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah, artinya saudara benihnya kemungkinan sudah hilang. Tapi waktunya sudah tiba. Benih firman yang telah diberikan kepada kita, yang ada di dalam kita tidak pernah hilang lagi. Akan terus mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Haleluya. Lalu, ayat yang ke-15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Puji Tuhan kalau saudara tidak menjadi bagian dari bangsa yang seperti ini. Dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Haleluya. Banyak nabi dan orang benar. Artinya dari kelompok orang-orang benar kita semakin dikhususkan oleh Tuhan. Banyak nabi ingin mendengar apa yang saudara dengar hari ini. Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Kok mereka mencari-cari tapi tidak mendapatkannya. Saudara diam-diam saja, saudara mendapatkannya. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara. Untuk saudara bisa menerima benih firman kerajaan. Apa yang menyebabkan saudara bisa menerima benih firman kerajaan? Tanah hatimu. Hatimu, ya. Yang terbuka itu menentukan saudara menerima benih firman kerajaan. Lanjut ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tuliskan jenis tanah hati. Saya tidak akan menyampaikan panjang lebar tentang jenis tanah hati, tetapi ini sebagai saudara harus mengetahui jenis tanah hati. Setelah itu saya baru akan memberikan prinsip firman-Nya. Jenis tanah hati yang pertama adalah pinggir jalan.
Maksudnya apa? Pinggir jalan, mendengar firman tetapi tidak mengerti, ya. Sehingga dapat dirampas oleh si jahat. Kita tentu tidak mau tanah hati pinggir jalan. Lalu yang kedua, tanah hati berbatu-batu, mendengar firman tetapi tidak berakar. Sehingga penindasan membuatnya murtad. Jadi benih firmannya sudah ada, karena sudah mendengar firman. Tapi tidak disimpan, tidak dipegang kuat-kuat sehingga tidak berakar. Ya. Akhirnya begitu ada penindasan, ya, begitu ada cibiran karena iman kita goyah. Lalu yang ketiga, semak duri. Apa maksudnya yang disemak duri? Mendengar firman, tetapi kekhawatiran dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Mendengar firman tetapi kekhawatiran dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Lalu yang keempat adalah tanah yang baik. Tanah yang baik adalah mendengar dan mengerti. Jadi goal kita di dalam kita mendengarkan firman Tuhan adalah kita mendengar dan mengerti. Ya, kita bukan mendengar saja. Untuk saudara mendengar, saudara bisa sambil lalu. Tetapi untuk saudara mengerti, saudara harus mendengar dengan seksama. Tidak bisa saudara mendengar sambil lalu. Karena kalau mendengar sambil lalu, saudara hanya akan tertidur saja. Tetapi kalau saudara mendengar dengan seksama, saudara akan mengerti firman apa yang disampaikan kepada saudara. Sehingga saudara menghasilkan buah. Pertama mengalami pertumbuhan, setelah itu baru menghasilkan buah. Ketika saudara menghasilkan buah, inilah yang namanya penggenapan firman. Ya, inilah mujizat-mujizat yang baru yang saudara belum pernah lihat terjadi dalam hidup saudara. Saudara pernah dengar orang lain mengalami, tetapi tidak pernah terjadi dalam hidup saudara. Tetapi sekarang saudara yang mengalaminya. Karena benih firman itu bukan hanya didengar saja, tetapi didengar dan dimengerti. Prinsip firmannya satu, catat nomor satu. Firman Tuhan harus diterima dengan tanah hati yang subur untuk terjadinya pertumbuhan. Tanah hati yang subur itu artinya tanah hatinya tidak keras. Ya, kalau tanah di beton, ditaburkan benih, mau benih unggul seunggul-unggulnya, itu tidak akan menghasilkan buah. Saudara tidak pernah melihat orang menaburkan benih di beton, ya, di aspal, nggak pernah. Di tanah yang keras, tidak pernah. Karena apa? Percuma. Menaburkan benih di tanah yang keras itu hanya menghasilkan kesia-siaan. Jadi kalau saudara mau hidup saudara tidak sia-sia, buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Ketika mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati. Tapi buka lebar-lebar. Ya, karena tanah yang keras tidak akan bisa disirami oleh air hujan. Oleh air apapun tidak bisa. Disirami bisa, tetapi airnya akan cepat kering. Begitu ada angin kering. Beda dengan tanah yang lembut. Kalau tanah yang lembut, tanah yang subur, tanah yang gembur, ketika diairi, ya ada air hujan atau kita siram air, maka air itu diserap. Aspal tidak pernah menyerap air, itu sebabnya kalau tanahnya aspal, ya hujan besar, ini yang paling sering, ya, yang paling duluan menjadi banjir. Tetapi kalau kita melihat tanahnya subur, ya lembut, gembur, begitu diairi, itu kalau seandainya banjir, banjirnya tidak tinggi, dan kalau seandainya ada banjir tidak lama akan surut. Kenapa? Airnya diserap oleh tanah. Jadi miliki tanah hati yang subur. Ya, itu goal kita. Kita tidak akan bahas tentang yang di pinggir jalan, yang berbatu-batu, kita tidak akan bahas itu karena goal kita adalah tanah hati yang subur.
Ya, jadi pastikan miliki tanah hati yang seperti itu. Artinya apa? Kalau firman Tuhan datang dalam hidupmu dan itu menegur, sepertinya kebetulan menegur engkau, jangan keraskan hati, ubah hatimu. Ikuti sesuai dengan firman. Ya, itu menandakan engkau memiliki tanah hati yang subur. Lalu realisasinya apa? Poin yang kedua, saya berikan realisasinya tanah hati yang subur. Miliki hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Ya, miliki hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Sehingga ketika firman sampai dalam hidup kita, kita itu langsung terima. Karena dengan kelembutan hati kita bisa menerima setiap firman yang diberikan kepada kita. Hati kita tidak menolak. Karena seringkali kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan pribadi kita, kita tidak mau. Berdoa harus dengan bergairah, harus dengan meluap-luap. Oh, nggak sesuai dengan temperamen saya, nggak sesuai dengan kepribadian saya. Saya mau yang tenang-tenang saja. Saudara tidak bisa, artinya saudara hatinya tidak lembut. Kalau saudara tidak lembut, engkau punya hati tidak subur. Kalau tidak subur artinya tidak akan ada pertumbuhan dan tidak akan ada menghasilkan buah. Sedangkan goal kita, tujuan kita ketika mendengar firman adalah supaya mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Jadi kita tidak mau hidup dalam kesia-siaan. Miliki hati yang lembut, mudah dibentuk. Ya, seorang penjunan tidak pernah memakai tanah yang keras untuk membuat sebuah guci. Ya. Untuk membuat sebuah guci, seorang penjunan tidak pernah memilih tanah yang keras. Dia akan memilih tanah yang lembut, yang benar-benar lembut. Kenapa? Karena mudah dibentuk. Saudara harus percayakan kepada sang penjunan yang bisa membentuk kita menjadi indah. Tanah, ya. Kalau dibiarkan begitu saja, tanah liat, tanah merah, kalau dibiarkan begitu saja, tidak indah, saudara. Tetapi kalau sudah dibentuk menjadi guci, gucinya guci antik, ini mahal, saudara. Makin lama bukan makin tidak berharga, justru makin lama makin berharga. Usianya makin bertambah, makin berharga. Nah, kalau saudara punya hati yang lembut, makin bertambah usia saudara, saudara itu makin berharga. Saudara makin banyak isinya. Bukannya makin tidak tahu apa-apa. Justru saudara makin bijaksana, saudara makin berharga, saudara punya nilai yang tinggi. Sehingga orang-orang ketika berjumpa dengan saudara, makin saudara bertambah usia, orang-orang bisa melihat, ini orang luar biasa. Makin bertambah usia makin mahal. Itulah kita, saudara. Karena kita dibentuk oleh sang penjunan yang luar biasa. Yang selalu membentuk kita dengan indahnya. Tidak pernah membentuk kita dengan asal-asalan. Ingat, Yeremia dibentuk oleh Tuhan. Dan Yeremia menjadi nabi sesuai dengan yang ditetapkan. Ketika Tuhan mau membentuk kita menjadi apa? Menjadi businessman. Dia akan membentuk kita menjadi businessman yang memiliki nilai-nilai kerajaan. Nilai-nilai kebenaran. Kebenaran yang berasal dari kerajaan sorga. Jadi ada perbedaan. Ketika saudara dibentuk, baik saudara dibentuk menjadi guru. Saudara menjadi guru bukan untuk mencari uang. Kenapa? Karena kita percaya uang itu bukan karena dari pekerjaan. Kita percaya Tuhan bisa memberkati kita. Kenapa kita bekerja? Karena kita mau merepresentasikan Kristus. Kita mau menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Sehingga ketika kita mengajar, murid-murid bisa melihat,
Oh ini waktu Tuhan Yesus mengajar seperti ini. Jangan saudara mengajar dikit-dikit maunya uang. Dikit-dikit maunya uang. Kenapa? Untuk tambahan. Percayalah segala sesuatu yang bentuknya tambahan. Tuhan bisa berikan kepada kita kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu semuanya tambahan. Jadi jangan cari tambahan di dunia ini. Karena ketika kita berada dalam kerajaan Allah, maka semua yang ditambahkan itu diberikan kepada kita. Saudara mencari tambahan-tambahan di dunia ini, itu tidak akan menambah hidupmu. Tetapi kalau tambahan itu berasal dari sorga, itu yang akan membuat saudara bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Haleluya, haleluya. Ya Allah kita yang luar biasa. Poin yang ketiga. Firman kerajaan harus didengar dan dimengerti. Ya. Karena ingat waktu benih itu jatuh di pinggir jalan. Artinya ini orang yang mendengar tapi tidak mengerti. Karena tidak mengerti dirampas oleh si jahat. Jadi tidak ada benih sama sekali. Nah saudara harus berusaha. Ini yang harus saudara kejar. Benih firman kerajaan harus dikejar. Supaya ini menjadi milikmu. Saudara harus usahakan untuk saudara mendengar dengan seksama. Supaya saudara mengerti atau memahami isi firman itu. Penyingkapan firman itu. Kenapa kita perlu sampai mengerti, perlu sampai memahami isi firman itu. Karena saudara harus tahu musuh saudara, musuh kita bersama, iblis, itu bisa mendengar firman. Ayat-ayat Alkitab, iblis tahu. Ya, iblis tahu. Tetapi, dengar saudara, iblis tidak pernah bisa mengerti apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia tidak bisa mengerti. Dia tidak bisa memahami. Makanya ketika Yesus datang ke dunia ini, dia getol mau menyalibkan Yesus. Dan dia tidak tahu. Ketika Yesus disalibkan, justru itulah masa iblis dalam hidup orang-orang percaya selesai. Ya, kalau iblis tahu arti dari nubuatan, arti dari firman Tuhan, dia mengerti dan memahami, dia tidak akan menyalibkan Yesus. Karena dengan salib, ingat salib itu adalah lambang orang yang terkutuk. Jadi maksudnya apa? Dengan Yesus disalib, artinya semua kutuk yang dilakukan oleh iblis selesai. Semua orang yang menerima Yesus, karena Yesus sudah tanggung segala kutuk itu di kayu salib, menjadi tidak terkutuk. Iblis tidak pernah mengerti. Saudara perhatikan cara iblis mencobai Hawa, mencobai Yesus. Sama, dia pakai ayat Alkitab, tetapi bukan dengan pengertian yang benar. Ya, dia cuma bisa mengutip saja. Tetapi ketika Yesus menjawab dengan tegas dan jelas, dia tidak bisa apa-apa lagi. Kenapa? Karena dia nggak mengerti. Kalau dibicarakan soal penabur, benih di pinggir jalan. Apa maksudnya? Dia nggak ngerti. Tapi saudara harus mengerti. Saudara harus memahami. Oh kita bersyukur, kita punya Allah yang luar biasa. Jadi saudara jangan takut. Kalau saudara mendapatkan penyingkapan firman, aduh nggak boleh ngomongin nih, nggak boleh ngomongin. Nanti didengar sama musuh. Jangan takut. Biar dia dengar juga, kagak ngerti-ngerti. Kalau dia mengerti apa yang saya sampaikan di sini, dia pasti sudah lebih beriman daripada saudara. Dia tidak pernah mengerti. Ya. Dan iblis tidak pernah tahu masa depan. Itu sebabnya ketika kita memberikan rencana kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak punya rencana, dan rencana Tuhan yang menjadi milik kita, iblis tidak pernah tahu apa yang akan kita lakukan. Waktu kita ngomongin saja, dia sih bisa dengar, tapi dia tetap nggak tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi saudara harus mengerti
karena iblis tidak mengerti. Saudara harus memahami karena iblis tidak memahami. Saudara harus meraih masa depan di dalam Tuhan karena iblis tidak ada di masa depan. Iblis itu masa depannya bukan di atas, dia di bawah. Itu sebabnya kalau kita masa depannya ada di dalam tangan Tuhan, masa depan kita itu aman. Yang jadi masalah kalau masa depan kita bukan di tangan Tuhan. Artinya musuh bisa melihat engkau terus. Ya. Jadi ini waktunya benih firman yang ada di dalam kita itu terus mengalami pertumbuhan dan terjadi menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Ya, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dengar saudara, benih firman ya, ini beda dengan benih dari pohon-pohonan. Berbeda dengan benih buah-buahan. Kalau benih buah-buahan bisa mengalami pertumbuhan tetapi bisa tidak ada buahnya. Contohnya ketika Yesus berjalan, dia bertemu dengan pohon ara. Ara ini buah, saudara. Ya. Dan ketika dilihatnya tidak ada buahnya. Mengalami pertumbuhan enggak? Iya, mengalami pertumbuhan. Tapi tidak ada buahnya. Nah, saudara tidak bisa seperti itu. Semua orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti serta memahaminya, maka mereka akan mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Tuhan tidak pernah membuat saudara bertumbuh dan tidak berbuah. Tuhan selalu membuat saudara bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buahnya pasti yang terbaik. Karena hitungannya bukan berapa persen, saudara. Hitungannya berapa kali lipat. Oh, haleluya. Saudara kalau menabung atau berinvestasi, hitungannya masih persentase. Setahun ini dapat bunganya misalnya yang besar lah 20%. Ini sudah besar, saudara. Ya, setahun 20%. 20% itu artinya tidak ada satu kali lipatnya. 20% hanya 1/5. Hanya 1/5 saja, tetapi itu sudah besar. Bayangkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau berbuah, oh, itu hitungannya 100 kali lipat. 60 kali lipat. 30 kali lipat. Yang terkecil yang diberikan Tuhan kepada kita itu jauh lebih besar dari apa yang diberikan oleh dunia ini. Seandainya dunia ini bisa memberikan ya return yang paling besar 100%. Saudara investasi 5 juta, nanti uangnya kembali 10 juta. Artinya 100%. Itu pun tidak bisa menyamai apa yang Tuhan berikan. Yang paling kecil yang Tuhan berikan kepada kita. 30 kali lipat. Saudara tahu kalau 5 juta, 30 kali lipatnya kembali 150 juta. Ya, saya pakai uang supaya gampang menghitungnya. Ya, bukan berarti saudara nanti berharap, oh kalau memberi 5 juta akan kembali 150 juta. Enggak begitu. Kalau memberi harus ikuti tuntunan roh. Saudara harus bisa memberi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh roh. Jangan punya pikiran untuk memilikinya kembali. Kalau kita sudah memberi, kita harus sukarela dan sukacita. Biarkan roh yang memimpin kita. Lanjut, saudara. Yang keempat, perhatikan apa yang kita dengar. Perhatikan apa yang kita dengar. Pilihlah dengan hikmat dan pengertian serta roh yang takut akan Tuhan. Perhatikan apa yang didengar. Firman Tuhan katakan dari Matius pasal 13, itu jelas sekali Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga. Untuk kita bisa mendengar. Tetapi bukan semua hal yang bisa didengar harus kita dengar. Justru kita harus memilih.
Tidak semua orang yang bicara apa saja kita dengar. Karena kalau saudara melakukan itu, saudara hidup dalam kebingungan. Kita harus hidup dalam kebenaran, bukan dalam kebingungan. Saudara coba saja. Kalau saudara ada satu masalah, saudara tanya ke 10 orang. 10 orang itu bisa menjawab dengan jawaban yang berbeda semua. Ada yang samanya, tapi ada bedanya. Dan saudara bukan akan menemukan kebenaran, saudara akan menemukan kebingungan. Kalau dengar si A, ada benarnya sih, tapi kayaknya gimana gitu. Dengar si B, ada benarnya juga. Dengar si C, ada benarnya juga. Semuanya ada benarnya. Kalau semuanya ada benarnya, berarti semuanya juga ada salahnya. Ini saudara harus tahu, kalau ini ada benarnya loh, berarti sebagiannya lagi salah. Itu sebabnya jangan banyak tanya kepada orang yang tidak berkompeten. Karena saudara akan hidup dalam kebingungan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Karena kerajaan Allah memberikan kita kebenaran. Nilai-nilai kebenaran. Ya, itu sebabnya perhatikan apa yang didengar. Lihat ayat 16 dan ayat 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Nah saudara mungkin bisa berkata, ayat ini kan tapi bisa dikatakan oleh orang lain juga. Ya tetapi masalahnya ini ayat sudah lama sekali, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, mungkin beratus-ratus tahun. Ini sudah ada ayatnya. Tetapi masalahnya, apakah ayat firman ini datang kepada saudara? Sekarang saya mau sampaikan kepada saudara, ayat ini datang dalam hidup saudara. Berbahagialah saudara, karena apa? Karena banyak nabi. Nabi artinya orang yang sudah dekat dengan Tuhan, yang menyuarakan isi hati Tuhan. Tetapi kita diistimewakan, dihususkan oleh Tuhan, melebihi nabi, melebihi jabatan nabi. Dan melebihi orang benar pada umumnya. Karena mereka mau mendengar yang seperti ini, tapi kau tidak pernah mendengar. Mereka mau melihat, tetapi tidak pernah melihat. Jadi ketika baca ayat Alkitab, kok yang ini sepertinya hilang. Lewat begitu saja. Tapi sekarang ayat ini mampir dalam hidup saudara. Haleluya. Berbahagialah saudara. Karena saudara bisa mendengar apa yang Tuhan mau saudara dengar. Karena banyak nabi, saudara benar-benar diistimewakan. Dan firman Tuhan ini sekarang datang dalam hidup saudara. Perhatikan apa yang kau dengar. Karena Tuhan sering berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya jangan sembarangan mendengar. Kita punya telinga. Kita diberikan telinga bukan untuk mendengarkan segala sesuatu. Tetapi kita diberikan telinga untuk mendengar semua yang berasal dari kerajaan sorga. Inilah yang dicari oleh para nabi. Inilah yang dicari oleh orang-orang benar. Tetapi mereka tidak mendengarnya. Karena mereka banyak mendengar. Tetapi ini bukan dari kerajaan. Sekarang saudara mendengar segala sesuatu yang berasal dari kerajaan. Nah, di dalam mendengar atau melihat, hati-hati dengan media. Karena media seringkali membuat hati kita menjadi tidak subur lagi. Hati kita menjadi tidak lembut lagi. Hati kita tanpa disadari ketika kita baca semua berita di media, sekarang medsos itu cepat sekali. Bahkan sepertinya sebelum kejadian di medsos sudah ada. Ya, jadi cepat sekali. Saudara baca tanpa disadari hati saudara jadi keras. Ketika firman sampai di dalam hidupmu, engkau sepertinya tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena perkataan medsos, firman dari medsos sudah terlebih dahulu ada di dalam hidupmu. Membuat tanah hatimu keras.
Jadi hati-hati dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada, hati-hati dengan orang-orang yang saudara idolakan, ya. Hati-hati. Apalagi kalau itu public figure, saudara hati-hati. Ketika saudara melihat dia tidak benar tanpa disadari apa yang dilakukan oleh dia, saudara melakukannya juga. Itu sebabnya Tuhan sangat menekankan, perhatikan apa yang engkau dengar. Engkau punya telinga, telinga itu untuk mendengar, tetapi bukan semua hal harus didengar. Perhatikan saudara, kalau saudara mendengar banyak hal, saudara benar-benar tidak tahu mau melangkah kemana. Tapi ketika saudara hanya mendengar satu, saudara hanya mendengar dari kerajaan sorga, saudara akan tahu saudara akan kemana. Saudara ambil jalan yang mana, saudara akan kemana, saudara akan tahu. Asal tidak, saudara kalau mendengar semua berita yang ada di dunia ini, ketika virus datang, saudara seperti orang yang sudah kena virus, padahal belum kena. Ketika krisis datang, saudara seperti orang yang sudah kena krisis, padahal belum. Hati-hati saudara, karena ketika sepertinya saudara menjadi orang yang sudah kena virus, kena krisis, lama-lama saudara akan menjadi seperti itu. Tetapi kalau kita mendengarkan firman yang berasal dari sorga, maka kita akan menjadi sama seperti penghuni kerajaan sorga. Haleluya. Di mana di situ ada kebenaran. Di situ tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus yang mematikan. Yang tidak mematikan juga tidak ada. Pokoknya semua virus itu tidak ada. Karena apa? Di situ ada kekudusan, ada kesucian, ada Allah kita, ada Bapa kita. Dan kita kalau hidup dari situ, tidak ada sesuatu pun yang buruk dalam hidup kita. Diberikan, tidak ada. Semua yang terbaik, yang buruk dari hidup kita hilang. Saudara mungkin pernah berpikir, tetapi kenapa? Saya sudah berbuat baik, kok sepertinya saya tidak diberkati? Karena konotasi saudara diberkati itu secara materi. Padahal materi itu hanya salah satu. Dan kalau Paulus memberitahu hal materi itu yang paling terakhir. Kekayaan kita, materi itu yang paling terakhir. Tetapi seringkali manusia menjadikan itu yang pertama. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kalau firman Tuhan sudah memberikan nomor untuk materi nomor terakhir, artinya kita akan memberikan nomor terakhir juga. Jangan jadikan nomor pertama. Ya. Kekayaan materi itu nomor terakhir. Berarti apa? Kalau kita memiliki kekayaan yang lainnya, kekayaan materi itu cuma ngikut doang. Jadi jangan berpikir tentang kekayaan materi. Kalau berpikir tentang berkat Tuhan, oh kita diberkati secara materi. Pasti berpikirnya gitu. Kalau kita misalnya dapat makanan, ya ini kan bukan uang nih, dapat makanan. Oh puji Tuhan dapat berkat. Lalu kalau saudara terima firman, yang makanan rohani yang berasal dari kerajaan sorga, saudara merasa belum dapat berkat. Enggak bisa begitu saudara. Justru makanan rohani ini jauh lebih penting. Karena ini yang menentukan masa depan saudara. Beda dengan makanan yang saudara terima hari ini, saudara makan hari ini, habis selesai. Ya kecuali kalau makanannya tidak baik, tidak selesai. Akan ada penyakit yang mengikutinya. Tapi kalau makanan rohani, ini akan membawa kita ke masa depan yang gilang gemilang. Haleluya. Lalu, perhatikan yang kita dengar. Karena apa? Kalau kita tidak mendengar sesuai dengan maunya Tuhan, ini akan mencabut mandat kita. Perhatikan 1 Samuel. Saya mau saudara belajar dari Samuel ketika menghadapi Saul. 1 Samuel 15 ayat 22.
Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Lihat, inilah firman kerajaan. Apakah Tuhan lebih berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Nah, artinya Tuhan berkata, mendengarkan suara Tuhan itu jauh lebih baik daripada korban bakaran atau korban sembelihan. Kalau saudara mau menyerahkan hidup, saudara menyerahkan hidup itu tidak membuat Tuhan itu bersuka cita. Tetapi ketika saudara mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, otomatis saudara akan menyerahkan hidup saudara. Itulah yang membuat sukacita Tuhan penuh. Ya, karena apa? Karena kita mau mendengarkan. Nah, memang ini sebenarnya apa yang terjadi sama Saul? Lanjut ayatnya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi Samuel kasih tahu kepada Saul. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi kata mendengarkan di situ Samuel memberitahu mendengarkan dan memperhatikan. Bukan yang mendengarkan sambil lalu, mendengarkan dan memperhatikan. Nah, Saul ini sudah terima firman. Amalek ini suka nyusahin bangsa Israel. Itu sebabnya Amalek diserahkan kepada bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Amalek ini ditumpas oleh Saul, firman-Nya berkata, tumpas semuanya. Termasuk binatang-binatang. Tumpas semuanya. Karena ini tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Agag, raja Amalek itu ditawan. Jadi ada modifikasi firman. Lalu ada binatang-binatang katanya yang gemuk-gemuk untuk korban bakaran itu dipisahkan, tidak ditumpas. Yang jelek-jelek, yang kurus, yang bercacat celah ditumpas semuanya. Yang gemuk-gemuk itu dipisahkan. Lalu Saul bilang, ini maksudnya rakyat memisahkan supaya nanti untuk korban bakaran. Tetapi ingat, Tuhan lebih berkenan kalau kita mendengarkan firman Tuhan daripada kita melakukan korban bakaran. Saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi saudara tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau. Itu tidak menyukakan hati Tuhan. Tapi kalau saudara mendengarkan firman dan memperhatikannya, artinya saudara memahami firman dan mengertinya, maka saudara disukakan oleh Tuhan. Kenapa Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Karena ketika Tuhan berkata kepada Daud, Daud melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika menghadapi bangsa Filistin, Tuhan berkata kepada Daud, serang. Karena Tuhan sudah memberikan bangsa Filistin ke dalam tangan Daud. Daud menyerang. Lalu ketika bangsa Filistin sekali lagi mau mengambil Yerusalem, mau menjajah lagi. Bangsa Filistin datang. Waktu Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan berkata jangan serang. Tapi mundur. Putar balik. Ingat, Tuhan ahli strategi. Strategi Tuhan bukan cuma satu. Yang cuma satu strategi iblis. Ya. Tuhan punya banyak strategi. Mundur dan berputar. Sedangkan Filistin yang melambangkan dari musuh, dari iblis. Strateginya sama. Kalau saudara perhatikan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Filistin ketika Daud menjadi raja atas Israel. Dia selalu melakukan yang sama. Tapi Daud melakukan yang berbeda. Pertama menyerang. Ketika Tuhan berkata, mundur dan jalan memutar. Baru menyerang. Daud selalu menang dalam setiap pertempuran. Haleluya.
Itulah gunanya kita mendengarkan dan memperhatikan suara Tuhan. Kita mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan. Karena apa yang kita dengarkan, apa yang kita perhatikan, itulah yang akan membuat kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Benih firman yang ditaburkan itu benih firman kerajaan yang bisa melenyapkan segala sakit dan kelemahan. Lanjut, poin yang kelima. Tipu daya kekayaan membuat kita tidak mengerti firman kerajaan. Jadi, kita sudah punya benih firman kerajaan, tetapi ada tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan berkata apa? Kita harus punya uang kalau kita mau melakukan segala sesuatu. Kalau kita mau memiliki segala sesuatu, kita harus punya uang. Kalau kita tidak punya uang, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Salah besar, saudara. Itulah tipu daya kekayaan. Sehingga ini menghimpit benih firman yang ada di dalam kita. Ini sudah bertumbuh, sudah bagus, tapi dihimpit oleh tipu daya kekayaan. Mungkin saudara bukan tanah hati yang di pinggir jalan, bukan tanah hati yang berbatu-batu. Ada penindasan, ada pengennya saudara kuat. Tetapi ketika saudara menerima iming-iming tentang uang, dengan uang, saudara lemah. Itu sebabnya hanya kepada satu ini Tuhan berkata, jangan duakan Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan kepada Tuhan. Karena kalau kita mengabdi kepada dua-duanya, Mamon akan menghimpit imanmu. Sehingga engkau tidak mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Engkau lebih condong kepada Mamon. Ketika ada uang, engkau mau melakukan. Ketika waktunya engkau ibadah saat ini. Karena ada yang menghasilkan uang. Engkau bisa tinggalkan untuk mendapatkan uang. Saudara harus bisa membedakan mana yang kekal, mana yang tidak kekal. Firman akan membuat saudara hidup di dalam kekekalan. Saya berdoa supaya tipu daya kekayaan tidak membuat saudara menghambat pertumbuhan saudara. Ya. Saya berdoa supaya tipu daya kekayaan itu tidak menghambat pertumbuhan saudara. Karena kalau saudara tidak bertumbuh, artinya saudara tidak akan berbuah. Saudara tidak akan bisa menikmati yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tetapi kalau saudara terus bertumbuh, hanya masalah waktu. Tuhan yang akan memberikan hasilnya. Saudara bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Haleluya. Poin yang keenam. Dengan mengerti firman, maka firman akan bekerja dengan tajam dalam hidup kita. Bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan bahwa firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua yang manapun. Pedang bermata dua itu pasti tajam karena dua sisinya itu tajam. Dan firman Tuhan lebih tajam dari pedang itu. Ketika itu dipergunakan, maka firman Tuhan bisa membedakan antara pikiran kita, pertimbangan kita dengan pikiran hati kita, dengan hati nurani kita. Tuhan bisa membedakan, membuat kita membedakan mana yang pikiran kita sendiri, mana yang berasal dari Roh Kudus. Dengan firman Tuhan, maka kita bisa membedakan ini keinginan kita, ini keinginan roh. Dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oh, saya percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Lalu, untuk dapat mengerti firman, poin yang ketujuh. Maka kita harus berpikir yang sama seperti pikiran penabur. Karena kalau pikiran kita tidak sama, artinya kita tidak akan mengerti dan memahami maksud dari firman yang disampaikan. Ketika firman datang kepada Saul untuk menghabisi bangsa Amalek, dimodifikasi. Ini yang membuat
Ketika itu dilakukan, jabatan raja yang diemban oleh Saul diambil oleh Tuhan. Sehingga Saul sudah ditolak menjadi raja. Dan pada akhirnya Tuhan mengangkat Daud menjadi raja menggantikan Saul. Saudara, kita harus punya pikiran yang sama dengan yang menaburkan benih firman. Sehingga kita benar-benar bisa memahami. Jangan pakai pikiran sendiri. Oh, ini maksudnya ini maksudnya ini. Enggak. Tapi selami pikiran dari penabur. Ini maksudnya apa? Sesuai dengan pikiran sang penabur. Saudara akan menikmati benih firman yang membuat saudara mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Yang terakhir saya mau beritahu kepada saudara, dua unsur firman adalah roti dan benih. Nah, saya mau beritahu ini. Roti yang untuk dimakan, ini dari kitab Yesaya, roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Roti yang untuk dimakan itu, saudara harus tahu, roti yang dimakan itu berasal dari benih. Kalau di Israel, benih gandum. Ya, dari benih gandum ditanam, bertumbuh dan menghasilkan buah, ada gandumnya, dan ini diolah menjadi roti. Lalu, setelah itu, ya, ini yang sudah berbuah ini, dia punya benih lagi. Nah, benihnya ini, benih baru, dan ditaburkan. Jadi maksudnya apa? Kalau saudara sudah mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah, saudara baru bisa menaburkan benih. Kalau saudara belum menghasilkan buah dari benih yang sudah ditaburkan dalam hidup saudara, saudara jangan menaburkan benih lagi. Itu bukan benih unggul, itu benih imitasi. Ini sama seperti saudara sudah mendengar firman. Saudara merasa, ini bagus nih untuk disampaikan. Kebetulan saudara adalah pengkhotbah. Ini bagus untuk dikhotbahkan. Saudara mengkhotbahkan yang sama seperti yang hamba Tuhan itu khotbahkan. Tetapi dengan pengertian yang berbeda. Karena saudara tidak menyerap pengertian dari sang hamba Tuhan itu. Saudara menyampaikan, saudara bingung, kok hasilnya beda? Kenapa? Saudara belum menghidupi, tapi saudara sudah menaburkan. Saudara harus menghidupi dulu. Menghidupi setiap firman yang datang dalam hidupmu. Lalu baru ketika sudah ada benih lagi. Karena ketika saudara bertumbuh di dalam firman yang kau terima itu dan menghasilkan buah. Baru dari situ ada benih yang bisa saudara taburkan. Ketika saudara jangan berpikir juga, kalau begitu ya udah saya udah menikmati saja firman dan saya tidak mau menabur. Tidak bisa saudara. Karena ini sudah satu paket. Kalau saudara bisa menikmati dari benih firman yang disampaikan kepada saudara, saudara harus menaburkan. Maksudnya begini, benih baru itu benih yang baru tetapi sama. Ya. Artinya saudara harus membuat benih firman yang sudah ditaburkan dalam hidup saudara. Yang tadinya dikatakan oleh hamba Tuhan, sekarang ini menjadi milikmu. Ya, jadi itu sudah engkau hidupi menjadi milikmu. Nah, apa yang menjadi milikmu walaupun dikatakan sama, tetapi engkau mulai memiliki roh seorang penabur. Ketika engkau menabur, maka Tuhan yang akan bekerja. Sehingga benih firman itu akan bertumbuh kembali dalam kehidupan orang lain dan menghasilkan buah. Saya berdoa saudara benar-benar mengerti isi firman ini. Sehingga saudara bisa hidup di dalam firman kerajaan. Dan saudara bisa mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Angkat tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biar firman Tuhan hari ini benar-benar memberikan kami pengertian, pemahaman. Sehingga benih firman ini tidak pernah dirampas oleh si jahat. Kami berdoa Tuhan, kami tidak mau dihimpit oleh tipu daya kekayaan.
Tuhan, tetapi biar kami mengalami pengertian yang berasal dari Engkau. Engkau sendiri yang bekerja dalam hidup kami, sehingga kami terus mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Dan selanjutnya kami akan menjadi seorang penabur. Biar roh seorang penabur diberikan kepada kami, sehingga kami memiliki kekuatan untuk bisa menaburkan benih firman kerajaan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Satu pengumuman saudara, hari Kamis ini kita akan mengadakan prayer group pada jam 6:30 malam. Hari Kamis ini. Jadi saudara ikut bergabung, saudara yang belum bergabung bisa chat di hotline chat kami, sehingga saudara bisa diberikan link Zoom-nya, karena ini pakai Zoom. Ya, hotline chat kami 0821 1367 6675. Jadi saudara bisa daftar saja, katakan mau ikut prayer group, nanti diberikan link Zoom-nya. Ya, itu saja, Tuhan memberkati.